Sini aja ya. Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Ibu, mohon Iya, maaf diganggu iya, Pak. waktunya pagi-pagi. Ya, Nggak apa-apa. perkenalkan saya Irfa Zulfia Syahida dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya mohon izin kepada Ibu untuk menjadikan Ibu sebagai salah satu partisipan dari penelitian saya. Apakah Ibu bersedia? Iya, insya Ya, Allah. baik. Ya, terima kasih sekali Bu atas kontribusinya. Untuk interviewnya di sini ada 11 pertanyaan mungkin karena saya memakai in-depth interview kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti selama kita melakukan interview gitu. Tidak apa-apa Ibu? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Untuk interviewnya bisa kita mulai sekarang? Boleh. Oke. Kita ke pertanyaan yang pertama aja ya Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih Ibu memaknai integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis multimedia? Oh, memaknai nilai-nilai Islam dalam pengajaran bahasa Ya, Inggris yang menggunakan integrasi. multimedia. Iya. Yang saya maknai itu akan menjadi upaya menyelaraskan antara teknologi modern dengan prinsip Islam, seperti itu ya Teh. Jadi dengan multimedia mungkin kita akan lebih menyampaikan pesan moral ataupun spiritual itu akan lebih menarik, jadi sehingga anak pun akan lebih mudah dapat dipahami, kayak seperti itu ya. Karena dikemas dengan menarik gitu Nah, ya, seperti jadi itu. anak-anak tuh lebih mudah gitu. Nah, seperti itu. Mengintegrasikan atau menanamkan nilai Islam dengan bahasa Nah, Inggrisnya. gitu ya, dengan bahasa Inggrisnya. Jadi itu akan menjadi fokus ke anaknya itu lebih gitu ya Teh ya. Jadi akhirnya si anaknya lebih mudah dapat dipahami materinya ketika lewat multimedia. Iya. Jadi Ibu memaknai integrasi itu sebagai penggabungan antara nilai-nilai Islam dengan multimedia yang ada. Teknologi modernnya, iya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sih yang Ibu pertimbangkan gitu ketika memilih konten untuk pengajaran bahasa Inggris berbasis multimedia gitu? Nah, ini dia ya Teh ya, yang menjadi mungkin pertimbangan saya sebagai guru bahasa Inggris pun untuk memilih dan memilah kontennya. Jadi agar si konten itu tidak mengandung atau tidak menyimpang dari norma-norma Islam, terus dan kontennya itu juga tidak mengandung kekerasan, jelas ya Teh ya, pornografi seperti itu, dan juga tidak mengandung ideologi yang bertentangan gitu. Jadi kan itu tetap dalam kaidah keislaman, sehingga pesan yang ada di materi itu bisa tersampaikan secara utuh gitu. Kalau misalnya emang ada kalau misalnya emang ada kekerasan ataupun itu, kita harus menjelaskan lebih ke anaknya seperti itu, dan itu diwajibkan untuk anaknya untuk lebih mengkritisi seperti itu. Jadi untuk pemilihan kontennya, materi-materinya diseleksi terlebih dahulu. Iya, ya, ada harus penyeleksian sesuai dengan sesuai. syariat Islam. Iya, diusahakannya harusnya seperti itu gitu, biar ke anaknya juga apa yang sudah mereka pelajari di boarding ya, yang jelas full gitu keislaman gitu, sama materi bahasa Inggris gitu. Jadi agar mereka tidak loh kok sama bahasa Inggris masih ditayangin seperti ini. Nah gitu, agar saya sih mengusahakannya itu gitu. Tapi kalau emang sudah mentok dan emang tidak ada lagi gitu, dan emang kontennya itu bagus, tapi meskipun ada beberapa yang perlu dijelaskan lebih atau perlu diberikan wawasan kepada anaknya pun, ya saya berikan, cuman ya perlu itu aja, ada penjelasan lebih gitu. Jadi untuk pemilihan kontennya itu harus sesuai dengan nilai Islam. Namun ketika ada yang tidak sesuai, Ibu sertakan dengan penjelasannya gitu, bahwa hal-hal ini tuh nggak boleh. Nah gitu. Ini hanya sebagai contoh. Nah seperti itu. Oke, baik. Ya, Untuk pertanyaan yang selanjutnya, gimana nih Ibu mengatur lalu untuk menyampaikan materi kepada siswa agar tidak melenceng nih dari kaidah-kaidah Islam gitu, nilai-nilai Islam? Nah, agar materi itu juga konkret dan itu jelas gitu, bahwa emang itu tuh tidak boleh, misalnya itu boleh, saya usahakan untuk menyisipkan Al-Quran, ya kutipan Al-Quran ataupun hadis gitu, yang mereka misalnya ada programnya itu membaca hadis setiap pagi, ya saya sangkutkan dengan itu. Jadi agar penyelewengan itu bisa tidak dilakukan gitu. Jadi setiap materi pembelajaran itu sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis itu, agar lebih konkret, lebih
ya bisa Iya. ini ya jelas gitu. Iya betul, karena sumbernya Pan- ya orang-orang Islam, panutan sumber. pedomannya itu Al-Quran Pedomannya dan itu, Al-Hadis iya. ya. Jadi harus sesuai mungkin ya. Nah, diusahakan seperti itu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih, multimedia itu bisa jadi strategi yang efektif tidak untuk menerapkan nilai-nilai Islam? Itu menurut saya sangat apalagi di zaman sekarang Iya. sangat efektif karena memang multimedia seperti video atau enggak animasi ya atau enggak presentasi yang visual itu kayak eye catching anaknya tuh Iya, emang bener-bener ya gitu ke hal-hal yang seperti itu. Jadi media itu akan membuat anak itu lebih tertarik jadi akhirnya apapun materinya apalagi ya yang terintegrasi dengan Islami itu akan menjadi ke anaknya lebih merangsang minat gitu. Iya, apalagi anak-anak ya, gampang sekarang bosannya. iya kalau kita masih kayak ngajarin zaman dulu itu aduh Ceramah udah gitu. ceramah mah udah kayaknya tidur gimana gitu jadi lebih sukanya misalnya kayak gitu apalagi ya kayak animasi gitu ada gambar-gambar seperti itu. Jadi kalau dikatakan efektif atau tidak sangat Iya, efektif sangat ya menurut efektif, Ibu iya. multimedia itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, multimedia apa sih yang biasanya Ibu gunakan gitu untuk menerapkan nilai-nilai Islam tersebut dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu? Mungkin seperti video ya atau Video. enggak saya menayangkan podcast Islami mungkin ya podcast. yang podcast itu kalau podcast nih kita sudah ada program di setiap every night sama every morning gitu jadi itu ada listening gitu listeningnya itu memang mengenai podcast gitu ataupun selain podcast itu ada kayak story kayak Islamic story itu nah Islamic story-nya nah kita ambil itu nanti di program malam ketika mau tidur dan juga pagi ketika bangun tidur dan beraktivitas setelah bangun tidur itu kita listeningkan mengenai murojaah hafal yaitu Al-Quran baru setelah beres misalnya juz di hari ini juz 1 yang di listeningkan nah setelah juz 1 selesai baru kita listening mengenai program Inggrisnya seperti itu yaitu yang terintegrasi ya karena kita mau membiasakan environment-nya itu berbahasa itu Inggris dan juga bahasa Arab jadi setelah Al-Quran yang didengarkan baru itu ada medianya seperti itu gitu ya jadi kayak mungkin pembelajarannya kata saya tidak secara terstruktur dalam modul ajar gitu tapi secara tidak langsung ini sudah practical life gitu lah ya Teh ya jadi kayak lingkungan sekolah juga udah dibiasakan gitu bahkan untuk tidak hanya senior high school tapi untuk seluruh gitu. Untuk seluruh jenjang iya seluruh jenjang gitu. Kalau Ibu sendiri nih misalnya ketika ingin menggunakan multimedia pernah gak sih menemukan konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu? Itu pasti jelas apalagi di bahasa Inggris Iya, aduh mau nayangin video tuh pasti ada aja apalagi kalau misalnya mau nge-review film tuh jadi aduh nyari yang full aman itu nggak bisa ya Teh ya gitu jadi paling mungkin siasat sayanya itu ketika saya harus nonton full dulu ya jelas ya Teh ya gitu terus misalnya di detik mana itu adegan tidak boleh karena mungkin nggak penting juga maksudnya kalau di adegan itu mah gitu nggak apa-apa di-cut juga gitu atau kita potong gitu seperti itu meskipun ya dalam hal wajar aja gitu kalau misalnya emang masih pakai baju yang ya atau enggak misalnya ada ya bajunya yang agak terbuka mah ya nggak apa-apa mungkin ya gitu maksudnya agak tapi kalau misalnya udah adegan yang lebih gitu itu baru saya cut gitu baru ke section yang selanjutnya atau yang apa video itu ke film yang selanjutnya seperti itu. Jadi Ibu lebih ke menyeleksi gitu ya berhati-hati dengan pemilihan kontennya jelas gitu. Karena pernah ya Ibu mungkin untuk jadi konten barat itu berbeda budayanya iya itu sulit banget gitu ya dengan ini berbasisnya boarding gitu aduh ini mau menyelaraskan itu susah sekali ya Teteh gitu tantangannya lebih berat gitu apalagi di bahasa Inggris gitu kalau misalnya bahasa Indonesia masih ada film-film yang mungkin Islami gitu ya yang nge-review film itu tapi kan kalau di Inggris ya most of them-nya itu kayak filmnya seperti itu gitu budayanya juga seperti budayanya gitu terus kalau misalnya saya mengambil konten bahasa Inggris tapi di
Tunisia misalnya atau orang-orang tuh, tapi kan itu pronunciation-nya akan Ya, berbeda. iya, Nah itu menjadi tantangan juga nih bagi Betul, saya. betul. Bisa aja nih misalnya Miss katanya nyarinya orang-orang Tunisia atau orang-orang yang emang dari Mesir misalnya yang Arab-Arab gitu, tapi mereka ngomongnya Inggris. Tapi itu different gitu ya tanya Iya, dari iya. pendengar, beda banget sama yang Western gitu yang langsung orang Barat yang ngomong fluent. gitu ya. Jadi kan fluentnya gitu, Iya, friendly-nya juga fluent. emang beda. Gitu akhirnya ya paling gitu sih teh siasatnya, kita cut, kita langsung continue aja ke yang satu. Terus menurut Ibu tuh kekurangan sama kelebihan dari multimedia tersendiri itu apa aja sih? Nah, yang saya rasakan ya teh ya, mungkin ya kelebihannya pasti banyak ya teh ya, gitu kayak anak-anak lebih aktif, maksudnya lebih fokus, apalagi lebih suka banget apalagi dengan tayangan-tayangan yang menarik itu yang mengenai video, film, animasi, apapun kayak podcast, terus interaktif ya gitu sama anak-anaknya, itu suka banget kalau dari multimedia. Presentasi yang, tapi ya bukan presentasi hanya bacaan, tapi yang benar-benar dijelasin, terusnya emang benar visual presentasi banget gitu ya teh. Jadi ada videonya, ada segalanya gitu, ada musiknya, ada apa gitu. Tidak hanya menonton tulisan aja, nggak bisa kalau yang itu masih tetap ya gitu, meskipun presentasi pakai PowerPoint gitu, jadi tetap harus ada visualnya. Nah, yang menjadi kekurangannya itu kadang kita tuh malah lebih apa ya, pinter muridnya gitu ketimbang yang hal-hal multimedia gitu ya. Kok bisa kayak gitu kadang ya gitu. Oh ini nggak bisa nih, kayak gurunya tuh harus tertatap untuk terus mengikuti zaman anak didiknya gitu. Meskipun berbagai cara, misalnya kalian misalnya kan ujiannya udah pakai GIFOM nih misalnya gitu ya, kita pakai GIFOM itu kan di bagaimana caranya agar tidak bisa menyontek atau seperti apa. Nah itu kan perlu disiasatin lagi. Mungkin ada platform apa lagi atau aplikasi apa lagi yang khususkan untuk ujian, kita harus cari tahu itu kan gitu. Jadi emang harus mengikuti zaman itu sih kayaknya. Kekurangannya itu mungkin dari diri gurunya pun, dan juga dari kalau multimedia mah maksudnya udah canggih gitu ya gitu. Jadi itu mungkin gimana dari gurunya sih ngomong ke orangnya gitu, agar supaya mensiasati kecanggihan itu tetap dalam posisi atau jalan yang positif gitu. Itu sih. Kalau menurut Ibu, untuk misalnya ada dari sekolah atau dari pemerintah mengadakan pelatihan gitu untuk guru-guru, nah itu baik itu bagus banget itu, bagus banget kayak kecanggihan di era ini tuh memang harus di training kan, atau harus ya diberikan pelatihan kepada guru-guru, itu sih lebih bagus gitu. Meskipun ya di sisi lain kita bisa belajar otodidak juga ya, cuman kan ya beda ya teh ya antara diajarin langsung sama belajar sendiri. Aduh kayaknya teh harus membutuhkan waktu yang lama untuk mengerti gitu. Seperti itu. Tapi kalau Ibu tadi yang menyiapkan materi untuk yang berintegrasi dengan nilai Islam itu memakan waktu lebih lama nggak sih? Itu banget. Soalnya beda ya kalau misalnya yang biasa misalnya hanya menyampaikan ya udah tentang Inggris, misalnya tentang ordinal nama udah aja gitu, yang tidak ada terintegrasi mahasiswanya gitu. Tapi ketika harus terintegrasi dengan nilai Islam agar ya apa yang mereka kerjakan setiap hari dan yang dipelajari di kelas itu sinkron gitu ya. Jadi otomatis saya harus ya gitu memilah kontennya terlebih dahulu, itu memakan waktu lama. Kalau emang misalnya satu langsung ketemu mah alhamdulillah. Ketika tidak ya cari lagi yang lain, nonton lagi full misalnya gitu kan, dengerin lagi full, masih belum, cari lagi kan, mungkin seperti itu ya. Itu sangat memakan waktu yang lama gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sudah terjawab ya Ibu. Untuk multimedianya sekolah belum menyediakan Iya, gitu ya? belum banyak sih, palingnya saya nyari melalui YouTube sendiri gitu ya, maksudnya kayak Islamic website gitu. Mungkin guru-gurunya masih mencari secara sendiri. Sekolah belum bisa menyediakan bank multimedia Islami yang penuh yang komplit gitu atau yang banyak gitu, belum sih. Kita lebih mencari sendiri sambil membuat. Untuk fasilitas di sini kalau menggunakan multimedia itu aman gitu Bu? Aman sih, alhamdulillah ya, tersupport gitu sama fasilitasnya ada sih. Mungkin caranya masih nyari sendiri gitu. Untuk multimedia yang khusus terintegrasinya belum ada. Gitu belum gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk
seperti yang udah dikatakan juga ya Teh ya. Jadi tantangan yang terbesarnya itu ketika menyinkronkan prinsip Islam dengan materi-materi multimedia gini yang berbasis multimedia di pembelajaran bahasa Inggris. Nah itu yang perlu saya harus meng-cross check ulang, saya harusnya gitu menyeleksi ulang apakah sudah betul gitu, terusnya saya harus apakah nilai Islamnya sudah benar sesuai dengan ya kaidah al-hadis dan Al-Quran misalnya gitu. Saya harus juga mungkin berinteraksi dengan guru-guru lain yang lebih expert di bidang agama misalnya seperti itu. Mungkinnya itu tantangannya yang lebih gitu mau di belajar bahasa Inggris yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Kalau untuk respon siswanya sendiri gitu terkait materi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam itu seperti apa sih? Apakah tertarik atau justru kenapa sih ini kan pelajaran bahasa Inggris gitu, tapi kok masih bawa-bawa tentang agama gitu? Biasanya mereka malahan lebih responsif ya gitu. Karena mungkin apa yang mereka dapat ketika di bahasa Inggris tidak sesuai, mereka akan mengkritisi itu gitu. Jadinya kayak, loh Miss kayak gini, nah baru itu jadi emang akan lebih hidup gitu ketika ada penyelewengan gitu. Jadi mereka, Miss kenapa ini kan harusnya gini misalnya gitu. Oh ya lebih banyak bertanya, apa sok kritisi, yang lain boleh jawab nih diskusi. Karena tetap juga soalnya misalnya kita itu kan hidup di zaman sekarang nih, tetap kita nggak bisa terus monoton atau seperti apa gitu kan, ada pandangan lain itu malah lebih responsif, lebih aktifnya ketika ya ada terintegrasi itu gitu. Jadi sedikitnya kalau misalnya emang ada penyelewengan mereka akan gitu, mereka akan Miss nggak sesuai nih seperti itu, tapi mungkin itu jadi bahan diskusi ujungnya. Iya berarti sangat positif berarti ya. Iya positif sekali responnya gitu. Iya alhamdulillah ya sehat. Selanjutnya, gimana menurut Ibu peran guru gitu dalam apalagi ini di sekolah yang sekolah berbasis Islam gitu, peran guru untuk memastikan bahwa karena kan untuk setiap pembelajaran ya bukan pembelajaran bahasa Inggris saja gitu harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islam gitu. Menurut Ibu apa sih peran guru di situ gitu? Menurut saya itu emang yang paling utama itu adalah guru ya. Jadi mau nggak mau guru juga harus memperdalami nilai-nilai Islamnya, apalagi ya pelajarannya jelas gitu. Jadi emang guru sebagai security siswanya gitu, maksudnya yang melihat, mengawasi gitu. Soalnya kalau ya dari zaman sekarang ya siswa kalau misalnya tidak diawasi mah ya akan seperti apa gitu ya Teh ya gitu. Jadi tetap guru itu sebagai pengawas dan sebagai support sistem yang terbaik gitu untuk siswanya gitu. Jadi tetap harus ada pengawasan dari guru gitu, harus ada pendampingan. Dan makanya itu gurunya perlu ada training lebih gitu ya, maksudnya yang tentang integrasi pelajaran yang terintegrasi sama Islam, itu multimedianya juga jelas gitu. Maksudnya kita harus lebih bisa mengimbangi lah, meskipun misalnya tidak bisa lebih dari anak, karena kan anak yang akan lebih cepat ya gitu menangkap kalau materi-materi yang mengenai multimedia gitu yang berbasis teknologi itu. Nah mungkin guru itu harus bisa setidaknya minimalnya mengimbangi gitu. Jadi harus guru itu berperan sangat besar gitu. Iya, berperan sangat besar. Mempunyai keilmuan dalam multimedia itu. Nah gitu, berarti dalam berbagai aspek ya gitu. Nah Islamnya jelas, pelajarannya juga jelas, multimedianya juga. Itu ya tetap harus. Nah gitu, iya. Biar tidak kemana-mana arahnya gitu. Sejalan gitu. Iya, sejalan. Konteks pendidikannya. Iya. Kalau Ibu sendiri gitu dalam tadi memilih materi atau apa tuh tadi bekerja sama ya dengan guru lain gitu? Ya mungkin kalau misalnya ada beberapa yang kayak maksudnya kan ke saya misalnya minim ilmu hadis seperti itu ya. Jadi saya kan ini kan biasanya suka ada hadis yang yang doi gitu kan, saya jadi kayak ini teh bener apa enggak gitu. Paling saya make sure-nya ke guru PAI gitu, atau enggak misalnya ada bahasa-bahasa yang emang saya kurang mengerti misalnya di bahasa Arabnya ya saya tanyakan ke guru bahasa Arabnya seperti itu. Seperti itu paling teh. Jadi tetap harus ada kerjasama ya untuk make sure gitu. Jadi tidak hanya mencari di website terusnya udah mencari langsung disampaikan ke anak, tapi di make sure dulu ke guru yang lain. Mungkin kita harus berkoordinasinya seperti itu gitu. Jadi ya biar tidak salah menyampaikan gitu. Jadi untuk
konfirmasi apakah ini tuh sahih atau Nah, tidaknya gitu. seperti itu, iya, seperti itu. Guru kerja sama dengan guru lain, terutama guru PAI mungkin. Guru PAI, guru bahasa Arab juga, kan ini banyak dari sini juga banyak yang dari lulusan luar negeri ya, Al Azhar Oh, gitu. iya. Jadi emang langsung bisa ke berbagai mata pelajaran gitu. Maksudnya kalau misalnya tentang fikih nih, bisa nih langsung ditanyakan ke guru fikihnya gitu. Langsung tentang, apalagi di EMA kan emang bervariasi ya, Iya. usuluddin gitu, akidah akhlak, semua nahwu. Jadi emang benar kalau emang ini materinya agak nyambung nih sama pelajaran ini, ya saya konfirmasi lagi deh ke gurunya gitu, apakah emang sudah benar atau perlu ditambahkan gitu, atau misalnya bisa dibantu juga nih kayaknya multimedianya atau videonya bisa nih ada yang ini misalnya gitu. Kalau di Arab-Arabnya meskipun nanti kan kita tetap harus ada paling penjelasannya lewat bahasa Inggris gitu, nggak apa-apa nih misalnya videonya tentang keadaan yang ada di Arab atau apa misalnya gitu boleh, cuma mungkin nanti penjelasannya dalam bahasa Inggris. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa nih harapan Ibu gitu terkait pengembangan multimedia yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam gitu? Harapan Ibu ke depannya? Pengennya sih kayak ya gitu, pemerintah atau sekolah itu menyediakan, atau emang misalnya yang suka bergulat di IT itu menyediakan platform yang materi Islami yang bisa terintegrasi sama semua mata pelajaran, terutama dalam bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi biar misalnya ada platform apa gitu ya bisa dibuat, atau ya nanti di masa depan apa emang sekarang udah ada, saya juga belum tahu ya gitu. Tapi ya pengennya sih adain itu yang terintegrasi dengan Islami, ya pelajaran Islam gitu bisa masuk ke beberapa mata pelajaran gitu, terutama yang bahasa Inggris. Seperti itu sih kalau mungkin ya ke depannya gitu, mungkin pengennya ada platform itu gitu, biar lebih memudahkan sih gitu. Karena tadi memakan waktu lama Iya, juga ya waktu lama biar nggak terlalu banyak fokus ke sana gitu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ya, Iya. untuk yang terakhir, ada saran nggak nih Ibu untuk guru-guru lain gitu di madrasah aliyah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam gitu dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oh iya, mungkin dari pelajaran Inggris juga ya, sama mungkin jangan takut untuk mencoba. Mungkin ya kita, kalau saran saya terhadap saya pun juga, jadi cobakan dalam hal yang sekecil mungkin ya. Misalnya kita kalau udah sahih kan misalnya dari Al-Quran nih, dari kutipan Al-Quran aja coba sisipkan di mata pelajarannya seperti itu ya. Misalnya itu ada relevan sama materinya, mungkin awalnya seperti itu dulu gitu. Misalnya emang nanti disampaikannya lewat video, misalnya surat ini dibacain, nah gitu dengan artinya, nah baru materi yang akan kita sampaikan misalnya dari gurunya itu adalah kurang lebih sesuai dengan ayat di atas. Coba misalnya nanti ada refleksi, apa sih yang akan kita bahas misalnya materi? Tentang misalnya harus menjaga bumi dan segala gitu sesuai yang ada di Al-Quran. Mungkin seperti itu sih. Jadi jangan takut untuk mencoba hal sekecil itu dulu gitu. Emang mungkin itu akan membutuhkan effort lebih ya gitu, kayak misalnya kita harus menyiapkan dulu video tayangannya, atau misalnya dari listennya dari podcast apa misalnya, atau enggak tentang ayat ini misalnya gini nih gitu, baru ini tuh tentang ini. Nah nanti kan mungkin dijelasin sesuai dengan topik ya relevannya. Mungkin itu sih, mencoba dulu, jangan takut untuk mencoba gitu, karena memang kita perlu juga gitu multimedia itu gitu. Emang itu yang saya lihat lebih aktif, lebih dari anak pun lebih responsif ketika kita menggunakan multimedia gitu. Apalagi games ya gitu, udah itu mah heboh, pasti suka banget sama yang berbau itu. Jadi untuk saran kedepannya jangan takut mencoba gitu. Iya, jangan takut untuk mencoba dulu dari hal yang sekecil mungkin ya, misalnya itu mengutipkan Al-Quran, atau misalnya kalau emang hadis perlu di cross check ya mungkin ya Al-Quran dulu aja yang udah sahih pastinya ya gitu di setiap pembelajaran. Seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Tadi ada 11 mungkin lebih ya, lebih dari 11 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Untuk datanya, insya Allah saya akan pergunakan untuk hal-hal ilmiah saja gitu. Untuk kerahasiaannya juga insya Allah akan saya jaga gitu.
Terima kasih banyak atas partisipasinya. Iya. Untuk interview hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teteh. Alhamdulillah.